Pasti dengan keputusan Presiden Prabowo itu, Jokowi maupun para buzzernya akan menilai Prabowo ingkar janji, karena kan dia janji akan meneruskan semua program dari Presiden sebelumnya, yakni Jokowi. Tapi saya pikir ketimbang mengingkari janjinya kepada rakyat, ya ini kan makan siang gratis, ini janji kampanyenya, ya lebih baik ingkar janji kepada Jokowi. Kalau lagian kan janji itu juga janji apa ya, janji politik juga ya, nggak ada hitam di atas putihnya begitu. Jadi begitu banyak pendukung Jokowi akan kecewa. Ya, mungkin sudah mulai membuat strategi untuk bertarung dalam wacana bahwa Prabowo tidak mengindahkan janji dia untuk meneruskan proyek Jokowi. Memang Prabowo waktu itu menyatakan bahwa dia akan meneruskan proyek Jokowi. Tetapi kan kita tahu satu kalimat politik itu hanya diperlukan untuk momentum tertentu, untuk satu momen tertentu. Nggak mungkin ide itu dipakai terus oleh Prabowo. Kalau begitu akan dianggap bahwa Prabowo sebetulnya ya anak buah Jokowi aja kan. Lalu kepemimpinan di mana tuh? Jadi terlihat bahwa buzzer-buzzer ini bersiap-siap untuk menyerbu atau menyerbu dengan wacana baru bahwa semua hal yang harusnya dilanjutkan tidak dilanjutkan oleh Prabowo, maka Prabowo akan disebut sebagai ingkar janji itu. Tetapi kita tahu bahwa perjanjian politik itu bukan perjanjian yang disebut sebagai act of good faith atau tindakan yang betul-betul harus dipenuhi. Kan perjanjian politik itu bumbu-bumbu aja tuh yang dalam ilmu politik bahkan ada dalil bahwa ada beda antara decision dan election itu. Keputusan itu bisa berbeda dengan hasil yang pemilu tuh. Jadi Prabowo kelihatannya sangat rasional untuk mengatakan bahwa infrastruktur tidak bisa diteruskan, bahwa PSN pasti harus dievaluasi. Jadi itu batas yang dulu kita katakan bahwa pasti akan ada batas di mana Prabowo akan tumbuh di dalam ide dia sendiri, yaitu ide kerakyatan, sehingga people first, itu putting people first, tempatkan rakyat lebih awal daripada seluruh bayang-bayang kemewahan infrastruktur yang pernah dibayangkan oleh Jokowi. Jadi kita balik pada prinsip-prinsip dasar bahwa sekali lagi anggaran itu adalah untuk dikumpulkan oleh negara untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan satu dua kelompok, apalagi kepentingan pencitraan seorang presiden. Itulah pelajaran pertama untuk mengingatkan kepada mereka yang sedang berkuasa bahwa hasil-hasil pembangunan itu harusnya langsung dirasakan oleh rakyat, bukan dirasakan dulu sebagai sensasi dalam bentuk legacy ini itu. Jadi Pak Jokowi juga akhirnya harus berhadapan dengan fakta bahwa seluruh ide dia yang seharusnya sudah dibatalkan sejak 5 tahun lalu karena kritik terhadap IKN itu, semua pihak yang punya akal dan berakal sehat itu mengkritik kondisi IKN tuh. Tetapi karena Jokowi ingin memamerkan sukses dia, karena hanya itu satu-satunya yang bisa dipamerkan, kan nggak mungkin Pak Jokowi pamerkan keahlian dia berdiplomasi di luar negeri, nggak ada itu. Jadi kelihatannya semua hal yang pernah dibela oleh bukan ternak-ternaknya, anak buah Mulyono itu akhirnya batal. Batal demi apa? Batal demi rasionalitas ekonomi. Itu bedanya orang yang berpikir dan orang yang sedang mengandalkan survei.